Selamat datang di Novela Channel. Novela Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7041 sampai dengan bab 7042 bersama Novela Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7041. Kamu lupa bagaimana kamu membuat janji di depan kakakku, kan? Apakah kamu ingin mengkhianati janjimu? Alicia mengingatkan Xiano lagi. Sekarang tim telah dipilih, ada hal-hal tertentu yang perlu dilakukan. Namun, Xiano mengabaikan Alicia saat ini. Setelah wajahnya berubah sesaat, dia dengan cepat membungkuk dan berkata, "Maaf, perwakilan York, saya buta." Identitas Harvey York dikonfirmasi. Perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H, Presiden Liga Bisnis Negara Besar H, Tuan Muda Longman, Pangeran York dari Lingnan, dan yang terpenting, dia mengalahkan Duan Suiliu, leluhur karate, menjadi seekor anjing, dan yang kedua Aula Bela Diri Chen juga berutang budi padanya. Ini cukup untuk membuatnya kagum pada Harvey York. Yang paling penting adalah dia berasal dari Aula kedua Bela Diri Chen. Dia bisa berdiri di sisi Burion Chen, tapi dia tidak boleh melanggar kehendak pemimpin. Kalau tidak, tanpa dukungan Aula kedua, bagaimana dia bisa mengamankan posisinya saat ini? Jadi pada saat ini, Xiano Chen tahu persis bagaimana dia harus memilih. Ini semua salah paham, perwakilan York, tolong maafkan aku. Xiano Chen melambaikan tangannya untuk menyingkirkan busur panah, lalu berjalan ke arah Harvey York, menamparkan dirinya beberapa kali, dengan ekspresi hormat. Setelah melihat Harvey York mengangguk sedikit, dia melirik Alicia dan berkata, "Nona, maaf, saya tiba-tiba memikirkannya. Meskipun saya adalah orang yang bertanggung jawab di Departemen Keamanan Publik sekarang, surat perintah belum keluar. Saya tidak punya hak untuk mengambil tindakan terhadap perwakilan Liga Bela Diri Negara Besar H. Selain itu, orang-orang saya baru saja menonton video pengawasan, tidak melibatkan masalah keamanan, jadi saya tidak bisa mengendalikan masalah ini. Nona, tolong maafkan saya untuk semuanya." Setelah selesai berbicara, Xiano memberi hormat lagi kepada Harvey York, lalu melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang untuk pergi. Ketika semua Toyota Land Cruiser di luar menghilang, Haina dan yang lainnya tersentak dengan mata berkedut. Tidak hanya mereka terkejut dengan banyak identitas Harvey York, mereka bahkan lebih terkejut bahwa Xiano Chen bahkan tidak memberikan wajah Alicia untuk Harvey York. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dalam benak Xiano Chen, status Harvey York jauh lebih tinggi daripada Alicia. Wajah Alicia saat ini tidak dapat diprediksi, dan dia tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan untuk waktu yang lama. "Nona Alicia, Putri Alicia, sepertinya orang yang kamu panggil tidak baik. Jika kamu ingin menggodaku, aku khawatir kamu harus terus menggodanya. Bagaimana kalau aku memberimu waktu?" Harvey York berjalan di depan Alicia, dia berbicara dengan senyum lembut. "Namun, saya sarankan Anda sebaiknya menelepon Burion Chen secara langsung. Jika Anda menelepon orang lain, saya khawatir mereka tidak akan berani membela Anda. Ini akan membuang waktu Anda dan saya." "Kamu," Alicia gemetar karena marah atas pernyataan Harvey York yang meremehkan, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri, dan ingin memberi Harvey York pukulan. Namun, setelah dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba tidak berani menamparnya. Karena dia mengerti bahwa Harvey York bukanlah orang lain. Dia memindahkan orang lain, tetapi mereka tidak berani melawan. Setelah menyentuh Harvey York pasti berani membalas kembali 10 kali atau 100 kali secara langsung. Dia sudah cukup kehilangan muka malam ini. Jika dia melanjutkan, bahkan harga dirinya akan tergores ke tanah. "Sepertinya kamu tidak bisa mengguncang siapapun, dan kamu tidak berani menyentuhku, kan?" Harvey York melihat rasa malu Alicia saat ini. "Kalau begitu, apakah kamu ingin meminta maaf?" Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7042. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Alicia terus berubah, dan dia berharap dia bisa menerkam Harvey York dan menggigit Harvey York sampai mati. Namun pada akhirnya, satu-satunya alasan yang tersisa di hatinya membuatnya menahan amarahnya. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun,
dia menganggap dirinya sebagai putri Jie Cheng, membual bahwa dia dapat menekan semua wanita di Jie Cheng dan menjadi yang disebut wanita nomor 1. Adapun Michelle, mantan selebriti nomor 1, Alicia sama sekali tidak memperhatikannya, dan bahkan menganggapnya sebagai pasien mental yang tidak pantas untuk dilihat. Tapi, dia, Alicia Chen, ingin meminta maaf kepada Michelle sekarang. Pada saat ini, Alicia sangat dirugikan. Tapi, tanpa permintaan maaf, bagaimana mungkin Harvey York melepaskannya? Mungkin tamparan besar lainnya datang. Dan jika Burion Chen dan Ola Bladiri Chen disebutkan, di satu sisi, itu mungkin tidak dapat menekan bajingan Harvey York. Selain itu, hal ini dapat mengubah masalah ini menjadi lelucon besar di seluruh Jie Cheng. Memikirkan hal ini, Alicia akhirnya menekan amarahnya dan memutuskan untuk tenang. Yang terbaik adalah menunggu dan menangis kepada Burion Chen setelah kembali ke rumah, dan kemudian melihat bagaimana menyelesaikan pada akhirnya. Dia percaya bahwa dengan strategi kakak laki-lakinya, dia bisa memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Bukan masalah besar membunuh bocah lelaki yang tidak bisa bergaul dengannya. Memikirkan hal ini, Alicia akhirnya menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah Michelle dengan ekspresi sulit, membungkuk dan memberi hormat, "Putri Michelle, maafkan saya. Saya minum terlalu banyak malam ini dan tidak mengendalikan emosi saya. Tidak hati-hati mengucapkan kata-kata liar, mengatakan Anda gila, tolong bersabarlah dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Mengenai keuntungan dan pendapatan yang Anda sebutkan, saya akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang singkat. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan." Setelah mengatakan ini, Alicia Chen merasa sangat sedih hingga hampir muntah darah. Namun meski begitu, dia masih menekan pikirannya dan mengendalikan ekspresi palsu di wajahnya yang tidak bisa lebih palsu. "Alicia, meskipun permintaan maafmu sangat tidak tulus, tapi kami kebetulan sedang makan malam, jadi kami tidak mengganggumu. Pergilah," kata Michelle acuh tak acuh, tanpa melihat sekilas Alicia. Adegan ini membuat Alicia sedih dan hampir muntah darah. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, tetapi mundur sepenuhnya, dan setelah dia keluar dari ruangan, dia membawa semua orang pergi dengan ekspresi jelek. Terlepas dari hal-hal lain, sikap ini dapat dianggap dapat diterima. Dan begitu orang-orang ini pergi, Ye Rigosing, yang menahan nafas, akhirnya menghela nafas. Dia dengan cepat berjalan dan menutup pintu, lalu dengan cepat berbalik, "Kakak perempuan, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dengan kepribadian Alicia, dia tidak akan berdiam diri. Setelah dia pulang, dia pasti akan menangis kepada kakak laki-lakinya. Saya khawatir kita perlu mengumpulkan semua orang kita secepat mungkin, jika tidak, kita mungkin harus menghadapinya. Ini kerugian besar." Michelle meletakkan cangkir teh, berpikir sejenak, dan berkata, "Kita benar-benar membutuhkan untuk mengumpulkan orang. Saya akan mengirim pesan ke ayah saya." Mendengar ini, Ye Rigosing sedikit terkejut, ekspresi ngeri di wajahnya, "Tuan belum mati. Bagaimana Anda menghubungi?" Harvey York juga memiliki wajah yang aneh. Penguasa kota sebelumnya belum mati. Tetapi mengapa semua anggota 7 keluarga besar merasa bahwa penguasa kota telah lama meninggal? Michelle mengangkat alisnya saat ini, dan mendengus, "Kapan saya secara terbuka mengakui bahwa ayah saya sudah meninggal? Orang tua itu telah hilang selama 10 atau 8 tahun, bagaimana dia bisa melihat ambisi serigala Burion Chen?" Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.